Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Ais Janisi dengan nomor absensi 20 dan saya Putri Handayani dengan nomor absensi 12. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Mari kita saksikan. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi, yang ini, sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang. Retikulum endoplasma. Singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh, inti sel yang nggak punya membran.
Kalau punya membran inti sel, disebutnya sel eukariotik. Kalau nggak punya, disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak, kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir, ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA yang adalah pabrik protein juga, tapi khusus buat nukleus. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Soalnya cuma ada di sel hewan. Namanya lisosom. Ini tuh kayak usus kita, teman-teman. Lisosom mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial nggak? Ada dong. Organel yang ini cuma ada di sel tumbuhan. Namanya plastida. Isinya pigmen. Kalian pasti udah nggak asing sama istilah klorofil, alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapetnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Khusus di sel tumbuhan, di luar membran sel masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin, jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, uni satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, berbeda dengan tingkatan molekul. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah sel. Lalu, apa sebenarnya sel? Setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselubungi membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki inti sel, dan di inti sel itu dibungkus oleh membran inti.
Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan tentunya juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi-permeable karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel, ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel. Banyak loh ya. Di antaranya kita akan bahas juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma yang pertama ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Dan ada pula yang bebas atau sifatnya kadang disebut juga dengan soliter. Nah, tadi kan menempel nih di retikulum endoplasma. Apa tuh retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar ataupun RE halus. Retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat meletaknya ribosom tadi juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel. Sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai 2 lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut kristal. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai tadi apa? Respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi. Kadang muncul teks yang namanya aparatus Golgi. Berbentuk tumpukan kantong tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Badan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan, jadi lebih banyak di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi 2, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaan ya. Kalau vakuola berdenyut itu berfungsi untuk alat pengeluaran. Itu bagian-bagian utama. Kalau bagian utama 3 tadi ada membran, inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel-organel selnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui tentang sel tentunya. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat alat penyusun sel atau organelnya ya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya ya. Makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri loh. Ada loh makhluk hidup bersel satu, dapat mencukupi kebutuhan hidupnya
itu seperti membutuhkan energi, mineral, dan sebagainya, itu dengan satu sel saja. Umumnya sel berukuran mikroskopis kecil, namun perlu sahabat tahu bahwa ada yang ukurannya besar atau makroskopis. Contohnya adalah telur burung onta, besar kan itu satu sel. Ataupun sel saraf jerapah. Sel saraf jerapah itu ada yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Unik ya sahabat ya. Nah, sahabat juga wajib tahu nih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi kan secara umum nih. Jadi ada pembahasannya, ternyata beda loh sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya, sel hewan dan sel tumbuhan itu ada banyak sebenarnya. Tapi kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organen sel, strukturnya, dan juga beberapa. Intinya gini sahabat, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk lebih jelasnya, Mr. Quick akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap nih. Kalau mau tambah lengkap lagi, cari lagi daftar lengkap perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan untuk lebih mudah dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak sahabat ya, ini adalah tabelnya.